Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Berbagai aktivitas pasca banjir berlangsung di Kabupaten Mahakam Ulu. Pasangan Isran Hadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim mengantarkan sendiri berkas lamarannya ke PKS. Di Dondang, Kutai Kartanegara, terdapat satu objek wisata berbeda, yakni kolam pemandian air panas. Petugas PLN di Kabupaten Mahakam Ulu harus bekerja keras pasca banjir. Ini mereka lakukan agar pasokan listrik ke pelanggannya bisa segera dilakukan. Titik terparah yakni di kawasan Ujoh Bilang. Manajer PLN UP Melak Dudik Arif Hadianto menyatakan, pasokan listrik ke rumah-rumah warga ini mulai terhenti sejak banjir meninggi pada 13 Mei 2024. Kondisi tersebut terjadi hingga ke ibu kota kabupaten yang terendam lebih dari 2 meter. Untuk mempercepat pekerjaannya, PLN Melak akan dibantu petugas PLN dari Samarinda. Mereka juga mendapat dukungan mesin milik pemerintah kabupaten. Tentunya adalah menginventarisir beberapa aset kami. Yang paling utama adalah gardu-gardu di pelanggan yang mana kemarin sempat mendapatkan info terendam banjir dan kami sudah mendapatkan hasilnya. Kemudian selanjutnya kami menunggu tim dari Samarinda untuk ikut bekerja secara paralel dalam recovery kelistrikan di Ujoh Bilang ini. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Wabud, Pak Kapolres terkait dengan recovery tenaga listrikan di Ujoh Bilang ini yang tentunya saling bantu dan support. Nah, nanti untuk recovery-nya kami akan menggunakan mesin Pemda yang ada di perkantoran baru untuk dapat menyuplai tegangan dan menyuplai beban listrik yang ada di masyarakat. PLN berharap upaya pemulihan bisa dikerjakan cepat agar pasokan listrik ke rumah warga kembali normal. Danis melaporkan dari Mahakam Ulu. Diangkut menggunakan jalur sungai, bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB disalurkan kepada korban banjir di Mahakam Ulu. Bantuan ini diangkut ke kapal laut dari Pelabuhan Tering, Kutai Barat. Tenaga ahli BNPB Kolonel Infantri Heri Rustanto mengatakan, bantuan yang disalurkan kali ini berupa kebutuhan mendasar, mulai dari makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Tidak hanya dari BNPB, bantuan serupa juga disalurkan dari BPBD Kaltim Kota Samarinda dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Itu bantuan ada berupa barang, ada berupa logistik, ada keperluan masyarakat, ada juga yang berupa peralatan yang sudah tiba di sini. Ini dari BPBD Provinsi, ada Pak Kalangnya dengan BPBD Samarinda. Untuk dari Samarinda dengan Penajam Pasir Utara ya. Kemudian untuk yang dari BNPB ada 5 truk. Kalau tidak salah sudah dekat sih. Sudah dekat, karena dikirim dari Jakarta langsung menggunakan pesawat. Kemarin mendarat di Balikpapan, sekarang jalan darat menuju ke sini karena bisa di loadingnya di sini. Gitu. Nanti selanjutnya pengirimannya menggunakan apa Pak ke Ujoh Bilang? Kalau dari BNPB-nya yang 5 truk, dari pihak ekspedisinya menyewa LSD, nanti dinaikkan LSD berikut dengan kendaraannya.
Antisipasi kejadian serupa, BNPB akan membuat analisa berkaitan bencana banjir di sepanjang Sungai Mahakam. Untuk memudahkan niatan tersebut, BNPB akan menggandeng beberapa daerah dan pihak terkait lainnya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Gotong royong menyingkirkan sampah dan endapan lumpur ini dilakukan berbagai pihak. Lokasi yang disasar kali ini adalah rumah ibadah di kawasan Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu. Mereka harus cepat bergerak agar rumah ibadah itu segera difungsikan. Selain gotong royong, tim ini telah menyuplai kebutuhan mendasar mulai dari sembako dan lain-lain. Ini mereka lakukan untuk memulihkan kondisi warga pasca banjir besar yang melanda daerah tersebut. Bersama-sama membersihkan masjid Mustaqim dalam rangka pasca banjir yang melanda beberapa hari yang lalu. Kita di sini dibantu sama masyarakat, pihak kepolisian dan ada dari Babinsa juga. Di sini dari BNPB. Mungkin Pak, dari langkah-langkah untuk hari ini kita menyuplai logistik. Alhamdulillah sudah sampai di Dermaga dan akan disuplai ke tempat Long Apari dan Long Pangai. Inilah di antara permukiman di Kabupaten Mahakam Ulu yang terendam. Kini banjir sudah sepenuhnya surut, menyebabkan aktivitas warga mulai berjalan normal. Iswanto melaporkan dari Mahulu. Cuk kayak cuk gitu. Ya. Oh, kayak cuk ini. Ya. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli tengah mencoba fungsi mendasar bus penumpang di Terminal Sungai Kunjang dan Terminal Banjarmasin. Pada sidaknya kali ini polisi bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota. Arif Fadli menyatakan sejumlah persoalan didapati saat sidak mulai dari kelayakan kendaraan, kesehatan pengemudi hingga kelengkapan surat-surat. Terhadap kendaraan yang bermasalah, petugas memberikan tindakan tegas. Ada beberapa yang tadi mendapatkan perhatian atau atensi. Ada beberapa pengemudi yang surat izin mengemudinya tidak sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan. Sudah kita lakukan tindakan dan kita himbau untuk segera mengurus surat izin mengemudinya. Kemudian juga ada tadi yang kita temukan kendaraannya belum dibayar pajak. Kemudian tadi dari rekan-rekan uji kelayakan menemukan ada beberapa kendaraan yang bannya mengalami sedikit gangguan sehingga harus dilakukan pembenahan terlebih dahulu sebelum nanti digunakan. Saat sidak, petugas juga mendapati seorang pengemudi yang terindikasi mengkonsumsi narkoba. Untuk memastikannya, pengemudi tersebut kini menjalani pemeriksaan intensif. Iswanto melaporkan dari Samarinda.